Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku ya guys. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat situasinya maskulin. Three of Cups, the Wheel of Fortune, the Hangman, the Knight of Pentacles, Four of Swords, the Justice. Maskulin, kamu terperangkap dalam karmic cycle, karmic partner, karmic cycle. Kalau kamu stabil ya kamu harus istirahatkan semua dan bayar karma. Ada the Justice ya, ada the Justice. Three of Wands. Kamu harus pikirkan kembali ya apa yang kamu lakukan di masa lalu. Untuk maskulin, aku merinding membaca kartumu ini. Kebahagiaan kamu juga menggantung karena ya kamu harus tanggung jawab dan benahi karmamu ya untuk mencapai journey hidupmu ke depannya. Dan aku ngerasa di sini maskulin tuh memang lagi diberikan pelajaran. Nine of Swords, the Queen of Cups, Two of Swords. Maskulin, kamu berharap feminim ya bisa konsisten lagi sama kamu kayak gitu ya. Tapi di sini malah ya feminimnya kayak ngeblok aja. Ya, ngeblok, doanya keblok. Jadi doanya feminim itu keblok ke kamu ya. Nggak tahu ini kenapa nih. Oke, karena dramanya. Satu karena drama dan satu karena egomu. Bisa jadi kesalahpahaman atau kalian komunikasinya nggak nyambung dan saling menyalah-nyalahkan kayak gitu ya, aku ngeliatnya. Dan maskulin di sini ya terperangkap dalam karmic cycle ya. Terperangkap dalam karmic cycle. Dan doanya feminim ini memang ya kehalang karena feminim juga lagi memperbaiki tentang logikanya dia sendiri. Dia lagi memperbaiki tentang pikirannya yang negatif juga si feminim ini. Three of Cups and the Wheel of Fortune, the Hangman. Kebahagiaan kamunya menggantung. Terus ya sebagian ada yang dipecat atau bermasalah tentang kerjaan ya maskulin ya. Jadi kehidupan kamu lagi diuji dan tidak stabil tentang keuangan ya untuk maskulin. Karena ya kamu harus belajar tanggung jawab, belajar benahi, jalani kehidupanmu dengan prosesnya kayak gitu ya. Terutama tentang keuangan ya, kamu harus memberanikan diri ngeluarin harta bendamu untuk pembersihan.
ibaratnya kamu mau menggunakan harta bendanya itu secara terpaksa, ya, terpaksa mengeluarkan, atau kamu memang mau memaksa dirimu, ya, atau terpaksa ya kena musibah segala macam sehingga keuangannya itu jadi berantakan kehidupan kamu. Semua kembali lagi pada pemikiran kamu ya. Kamu mau membayar karmanya itu, kamu memaksakan diri mengeluarkan harta bendamu untuk benahi diri, atau kamu mau dipaksa sama semesta, ya maksudnya sama Allah gitu ya, melalui semesta gitu keadaan, ya entah itu secara secara apa namanya, secara bencana atau ketipu gitu ya, ya maskulin ya. Kita lihat lagi situasi maskulin. Ada the wheel of fortune, the five of swords, the page of sword, the queen of wands, the high priestess, three of pentacles, two of cups, kalau aku ngerasa energinya juga feminim di sini, masih belum yakin ya bisa kembali ke kamu karena masih terbayang dari masa lalunya kalian karena ada orang ketiga ya. Dan ya situasinya maskulin ini kan masih di dunia perselingkuhan ya, kesenangan semata doang nih, jadi ya fun aja gitu ya, buat permainan doang ya. Pada akhirnya situasinya maskulin ini diberikan keberuntungan yang sia-sia, jadi tidak bermanfaat keberuntungannya digunakan dan berujung dengan ya pembayaran karma buruk ya, karena tidak digunakan untuk kebaikan ya, aku ngelihatnya. Dan di sini feminim sebenarnya sudah mencoba memaafkan ya tentang maskulin, apalagi sebagai maskulin, sebagiannya maskulin ini ada yang ingin memperbaiki keadaan, ada, dan feminim masih menerimanya ya. Walaupun di sini maskulin masih bersama dengan orang ketiganya ya, ada yang masih hidup bersama dengan orang ketiga, tapi maskulin juga lelah hidup dengan karmiknya karena ada pembayaran karma ya, Three of Pentacles. Dan ini menjadi masalah ya, memang komitmen tapi ini tentang triparty, dan ya maskulin harus menjalani percintaannya yang selalu diduakan atau menduakan. Six of Pentacles and the Magician, Four of Wands ya, permainan. Maskulin, situasinya kamu ini penuh dengan permainan. Kamu coba untuk berpetualang ya, dari satu ke satu. Ada yang sudah menikah pun masih bertualang karena ini ya bisa jadi persyaratan kekayaannya kamu ya. Ya sebagian dari maskulin ada yang melakukan hal itu, persyaratan untuk kekayaannya dia atau kesuksesannya dia gitu ya, dengan cara ya berselingkuh dari sana ke sini gitu, atau juga ya memanfaatkan keadaan untuk keuangan ya, agar maskulin ini stabil sendiri
Jadi maskulin ini mencoba untuk bisa ya belajar adil dengan ya trik yang dilakukan maskulin ya, terus juga dari permainannya, manipulasinya kayak gitu. Dan sorry ya guys, aku ngeliatnya di sini ya maskulin. Bentar guys, aku ngeliatnya di sini maskulin ya harus belajar istirahatkan diri aja dulu lah ya, belajar istirahatkan diri, belajar benahi diri. Aku melihatnya kalau mau hidupnya ya bahagia lagi. Dan ya maskulin harus bisa menjadi seseorang yang adil sih. Tapi namanya manusia ya, seadil-adilnya pasti ada yang dirugikan ya, kecuali nabi ya. Aku ngerasa di sini maskulin dalam kehidupan yang sia-sia walaupun terlihat bahagia di luarnya, sedangkan feminin di sini sudah menerima kekalahan ya tentang triparty ini ya. Misalnya sebagian feminim ada yang masih menikah dengan maskulin dan ada yang menerima, yaudahlah journey-nya memang ada triparty ya, coba untuk istirahatkanlah tentang hubungan yang menggantung. Jadi sebagian dari feminim ini ada yang mencoba mengistirahatkan tentang kesenangan duniawi dan belajar untuk menyembuhkan diri secara spiritual. Ada yang mencapai 3-6 tahun di sini ya, 3 tahun 6 tahun untuk mencapai kesuksesan dalam journey hidupnya, untuk mencapai pasangan sejati. Jadi butuh processing dalam healingnya. Ada yang 3-6 tahun. Sedangkan si maskulin ini terperangkap dalam permainan perselingkuhan, yang mana maskulin ya menjalani hubungannya dengan karmik ini ya dengan berpura-pura sebagai cinta sejati ataupun sebagai soulmate-nya, padahal ini adalah karmic partner. Dan di sini si maskulin ini juga aku ngerasanya di sini ya diikat dengan magic ya, diikat dengan magic. Di sini maskulin coba memperbaiki spiritual juga sebenarnya guys, tapi agak lambat ya, lambat. Sedangkan feminim di sini sudah bergerak mengambil keputusan untuk bisa menjalani healingnya selama 3 tahun ataupun 6 tahun ke depan ya, dan yakin kalau nanti hasilnya akan membahagiakan feminim ya. Kita lihat lagi situasinya maskulin. Seven of Swords, oh my god, Ten of Swords. Maskulin, kamu hidupnya nggak tenang ya, dihantui tentang permainanmu sendiri. Duniamu penuh dengan muslihat, penuh dengan pengkhianatan, ketakutan, gak nyaman, terperangkap dalam pembayaran karma burukmu. Wah, The Magician. Kamu juga takut tentang perjalanan instanmu dalam mencari kebahagiaan, dalam mencari rezekimu. The Knight of Cups. Kamu juga ada rasa ketakutan dikhianati nantinya nih ya. Tuh, Nine of Wands. Ketakutan kamu takut dikhianati oleh ya si karmik ya. Kamu takut dikhianati oleh karmik, takut banget. Tuh, The Tower.
kamu bermimpi buruk terus ya, bermimpi buruk terus tentang tentang jodoh. Kamu ini mengalami kehancuran, jadi kayak kamu dihantui rasa ketakutan ya, karena dari permainan kamu sendiri. Jadinya setiap jodoh yang ketemu sama kamu tuh selalu gagal, karena permainan kamunya selalu ingin kesenangan, ingin diakui, inginnya dikejar kayak gitu ya, inginnya dikejar-kejar bukan mengejar. Terperangkap dalam sifat manipulasimu, topengmu, kesenangan sesaat, kesenangan palsu ya. Padahal di sini kamunya ya menginginkan tentang spiritualnya feminim ya. Kamu menginginkan hal itu karena kamu tahu feminim itu selalu tegar dan selalu memaafkan ya. Dan kamu takut banget kalau feminim bertemu seseorang yang lebih baik ya. Ini membuat kamu hancur, dan kamu ada rasa takut feminim tahu tentang tripartimu ke depannya dengan orang yang jauh di sana ya, yang long distance. Jadi kamu merasa journey hidupmu itu bakal hancur karena feminim itu sebenarnya mengetahui tentang perbuatan kamu tapi selalu memaafkan. Oke. Di sini banyak hal pelajaran yang harus kamu terima, dan kamu merasa diawasi dengan pembayaran karma burukmu sendiri. Mencoba untuk menjalani jalan pintas lagi, tapi ya mau tidak mau kamu harus memperbaiki sifat manipulasimu, jalan pintasmu ya, terutama dengan orang ketigamu ini ya, dengan orang ketigamu ini. Dan kamu banyak belajar, ternyata dengan orang ketigamu ini adalah sebagai karmic partner, bukan sebagai soulmate, tapi karmic partner. Feminim, kamu mencoba menutup diri karena kamu ingin memperbaiki dirimu. Nine of Pentacles, the Hermit, Ace of Wands, and the Queen of Pentacles, Two of Wands, Two Swords, sorry guys. Ya, sebagian feminim ini kayak ada yang menolak tentang perbaikan dengan maskulin. Jadi kayak gini, maskulin mencoba memberikan janji untuk memperbaiki diri gitu ya, dan ingin memulai kehidupan lagi dengan feminim nantinya gitu, memulai kehidupan yang baru, lebih komunikatif, lebih sukses, spiritual. Tapi feminimnya menolak ya, karena di sini feminimnya coba untuk memperbaiki tentang dirinya dia sendiri. Ketika maskulin ingin bangkit, memperbaiki janjinya ke kamu dengan janji akan perbaiki diri, justru di sini feminimnya menolak, kayak enggak, kayak gue ingin memperbaiki tentang kehidupan gue sendiri. Dan maskulin gak nerima, maskulin ingin ngeblok kesuksesannya feminim dalam ya pembenahan diri secara spiritual, secara finansial ya. Karena ketika feminim mengambil keputusan komitmen ya, memperbaiki dirinya dengan spiritualnya, ini keuangan mengikuti feminim ya, kesuksesan mengikuti feminim ya. Jadi maskulinnya ini dendam, ingin ngeblok hasil perbaikan feminim. Apa yang ditakutkan oleh maskulin ini ya nanti akan terjadi tentang kehancuran. Dari apa yang dia sembunyikan oleh feminim selama ini ya, ini akan kebongkar ya, menuju kehancuran. Jadi maskulin banyak belajar tentang pembayaran karma di tahun ini. Dan ya maskulin akan terkhianati lagi karena dunianya juga masih dunia tipu-tipu ya. Dan ya maskulin dengan feminim ini mencoba untuk
saling menunjukkan sih, cuman caranya feminim itu sudah mau selesai, sedangkan kalau maskulin itu lelet ya, baru mau dimulai untuk perbaikan diri. Oke, kita lihat. The goddess, vacuum away fear, mediumship, cut your coat. Okay. Express your divine feminine energy, embracing its a magical intuition and nurturing qualities, and the vacuum away affair. Call upon archangels Michael and Raphael to lift fear-based energy from you surrounding this situation and everyone involved. You have the natural ability to connect with the departed loved ones. Ask Archangel Michael to clear any old attachment to fear that stem from the past relationship, freeing you from destructive patterns. Jadi ini ada energi feminim ya, sangat memberikan pengaruh besar buat kamu, terutama tentang intuisi, energi spiritual. Ini sangat bagus kualitasnya energi feminim, dan ini agak menjauh dulu ya sama kamu ya. Kenapa? Karena untuk memberikan pelajaran tentang ketakutan kamu masalah duniawi, dan ini adalah normal, dimana ya kamu akan terkoneksi sendiri ya dengan tanggung jawabmu. Apa yang kamu lakukan ya harus kamu bayar sendiri. Salah satunya adalah kamu harus bisa memotong koneksi dengan siapapun yang sekiranya di masa lalu itu membuat kamu menjadi tidak baik atau menjadi orang jahat kayak gitu. Makanya kalau kamu tidak buru-buru di tahun ini, automatically ya kamu akan hancur dari apa yang kamu tutupi selama ini ya. Dan energi feminimnya lagi menjauh dari kamu ya, energi spiritualnya feminim lagi menjauh dulu dari maskulinnya ya, karena ini pembelajaran maskulin untuk bisa menghilangkan rasa takut tentang kehilangan duniawi, kemelekatannya ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat dan jaga diri kamu maskulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.